Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Eka Pratiwi dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan salah satu aliran ilmu filsafat, yakni idealisme dan empirisme. Pengertian idealisme dan empirisme. Yang pertama yakni idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yakni sesuatu yang hadir dalam jiwa. Kemudian empirisme. Empirisme merupakan aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi dan penginderaan. Pengalaman merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan. Ia merupakan sumber dari pengalaman manusia. Jadi titik tekan empirisme ini adalah pengalaman atau experience. Jadi titik tekan empirisme ini adalah pengalaman atau experience. Sejarah idealisme dan sejarah empirisme. Sejarah idealisme, secara historis idealisme diformulasikan dengan jelas pada abad keempat sebelum Masehi oleh Plato, yaitu tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Semasa Plato hidup, kota Athena adalah kota yang berada dalam kondisi transisi atau peralihan. Peperangan bangsa Persia telah mendorong Athena memasuki era baru. Seiring dengan adanya peperangan-peperangan tersebut, perdagangan dan perniagaan tumbuh subur dan orang-orang asing tinggal di berbagai penginapan Athena dalam jumlah besar untuk meraih keuntungan, mendapatkan kekayaan yang melimpah. Dengan adanya hal itu, muncul berbagai gagasan-gagasan baru ke dalam lini budaya bangsa Athena. Gagasan-gagasan baru tersebut dapat mengarahkan warga Athena untuk mengkritisi pengetahuan dan nilai-nilai tradisional. Saat itu pula muncul kelompok baru dari kalangan pengajar atau para sofis. Ajarannya memfokuskan pada individualisme, karena mereka berupaya menyiapkan warga untuk menghadapi peluang baru terbentuknya masyarakat niaga. Penekanannya terletak pada individualisme. Hal itu disebabkan karena adanya pergeseran dari budaya komunal masa lalu menuju relativisme dalam bidang kepercayaan dan nilai. Kemudian sejarah empirisme. Istilah empirisme sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai doktrin, empirisme adalah lawan rasionalisme. Oleh karena itu, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dapat dirasakan manfaatnya. Maka pandangan terhadap filsafat mulai merosot. Anggapan bahwa pengetahuan yang bermanfaat Kemudian, beranggapan bahwa pengetahuan yang bermanfaat pasti dan benar hanya diperoleh lewat indera atau empiri. Dan empirislah satu-satunya sumber pemikiran. Pemikiran tersebut lahir dengan nama empirisme. Empirisme adalah salah satu aliran yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengalaman itu sendiri, dan mengecilkan peranan akal. Aliran empiris ini dipelopori oleh filosof Inggris yang hidup pada tahun 1632 sampai 1704. Gagasan pendidikan Locke dimuat dalam bukunya Isai, yakni Concerning Human Understanding.
Aliran empirisme dibangun oleh Francis Bacon tahun 1210 sampai 1292 dan Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679. Namun mengalami sistematisasi pada dua tokoh berikutnya, yakni John Locke dan David Hume. Tokoh idealisme yaitu ada Plato, Immanuel Kant, David Hume, G.W.F. Hegel, dan Al-Ghazali. Sedangkan tokoh empirisme ada John Locke, David Hume, dan George Berkeley. Kemudian konsep idealisme dan empirisme. Konsep-konsep idealisme yakni ada 5: ontologi idealisme, epistemologi idealisme, aksiologi idealisme, metafisika idealisme, dan humanologi idealisme. Aliran idealisme dinamakan juga spiritualisme. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Epistemologi idealisme, kunci untuk mengetahui epistemologi idealisme terletak pada metafisika mereka. Ketika idealisme menekankan realitas dunia ide dan akal pikiran dan jiwa, maka dapat diketahui bahwa teori mengetahui epistemologinya pada dasarnya adalah suatu penjelajahan secara mental menyerap ide-ide, gagasan, dan konsep-konsep. Aksiologi idealisme memberikan pengertian bahwa nilai kebaikan dipandang dan sudut diri absolut. Ketika manusia dapat menyelaraskan diri, mampu mengejawantahkan diri dengan yang absolut sebagai sumber moral etik, maka kehidupan etik telah diperolehnya. Metafisika idealisme. Secara absolut, kenyataan yang sebenarnya adalah spiritual dan rohania, sedangkan secara kritis yaitu adanya kenyataan yang bersifat fisik dan rohaniah, tetapi kenyataannya rohaniah yang lebih berperan. Humanologi idealisme. Jiwa dikaruniai kemampuan berpikir yang dapat menyebabkan adanya kemampuan memilih. Kemudian untuk konsep empirisme yaitu ada teori tentang makna dan teori pengetahuan. Teori tentang makna, teori pada aliran empirisme biasanya dinyatakan sebagai teori tentang asal pengetahuan, yaitu asal-usul ide atau konsep. Pada abad pertengahan, teori ini diringkaskan dalam rumusan nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu, yaitu tidak ada sesuatu di dalam pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Teori pengetahuan. Menurut rasionalisme, ada beberapa kebenaran umum seperti setiap kejadian tertentu mempunyai sebab, dasar-dasar matematika, dan beberapa prinsip dasar etika, dan kebenaran-kebenaran itu benar dengan sendirinya yang dikenal dengan istilah kebenaran a priori yang diperoleh keluar intuisi rasional. Kemudian ada jenis-jenis idealisme dan jenis-jenis empirisme. Jenis-jenis idealisme yaitu ada subjektif, objektif, dan personal. Untuk idealisme subjektif atau imaterialisme, seorang idealis subjektif berpendirian bahwa akal, jiwa, dan persepsi-persepsinya atau ide-idenya merupakan segala yang ada. Kemudian untuk idealisme objektif, Plato menanamkan realitas yang fundamental dengan nama ide tetap baginya, tidak seperti Berkeley. Hal tersebut tidak berarti bahwa ide itu untuk berada harus bersandar kepada suatu akal, apakah itu akal manusia atau akal Tuhan. Plato percaya bahwa di belakang alam perubahan atau alam empiris, alam fenomena yang kita lihat atau kita rasakan terdapat dalam ideal, yaitu alam
esensi, forma atau ide. Dan kemudian yang terakhir adalah idealisme personal. Personal memuncul sebagai protes terhadap materialisme mekanik dan idealisme monistik. Bagi seorang personalis, realitas dasar bukannya pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus, akan tetapi seseorang, suatu jiwa atau seorang pemikir. Kemudian jenis-jenis empirisme, yaitu ada empirisme logis, radikal, dan kritisme. Empirisme lokal, yakni analisis logis modern yang dapat diterapkan pada pemecahan problem filosofis dan ilmiah. Empiris radikal, metode filsafat ini butuh dukungan metode filsafat lainnya supaya ia lebih berkembang secara ilmiah. Metode filsafat ini butuh dukungan metode filsafat lainnya supaya ia lebih berkembang secara ilmiah, karena ada kelemahan-kelemahan yang hanya bisa ditutupi oleh metode filsafat lainnya. Empiris kritisme disebut juga dengan machisme, sebuah aliran filsafat yang bersifat subjektif, idealistik. Aliran ini didirikan oleh Avenarius dan Mach. Inti aliran ini adalah ingin membersihkan pengertian pengalaman dari konsep substansi, keniscayaan, kausalitas, dan sebagainya sebagai pengertian a priori. Sekian yang dapat saya sampaikan. Thanks for your nice attention. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.